Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fritz Dennis Ronaldo dengan NIM 222170. Kali ini akan melakukan presentasi review jurnal, yaitu sistem pengendalian lampu menggunakan Raspberry Pi berbasis model oleh Yo Effendi dengan publikasi Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer volume 4 nomor 1 April 2018. Yang pertama, yang pertama adalah latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah yaitu konsep IoT. IoT bertujuan untuk mempermanfaat konektivitas internet yang tersambung terus-menerus untuk menghubungkan benda fisik dengan sistem digital, menciptakan lingkungan yang lebih cerdas dan responsif. Yang kedua, kebutuhan efisiensi. Diperlukan sistem untuk mengendalikan peralatan elektronik di gedung seperti lampu dari jarak jauh, guna mencapai efisiensi tenaga dan waktu yang lebih baik. Yang ketiga, evolusi teknologi. Penelitian sebelumnya menggunakan kendali berbasis komputer PC. Penelitian ini mengembangkan sistem kendali lampu menggunakan Raspberry Pi 3 yang lebih ringkas dan modern. Keempat, fleksibilitas pengendalian. Sistem ini memudahkan pengguna untuk memantau dan mengontrol lampu kapanpun dan dimanapun, selama perangkat terkoneksi dengan internet, memberikan kenyamanan dan kontrol penuh. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian adalah pengembangan perangkat remote control, yaitu membangun perangkat kendali jarak jauh, remote control yang efektif dan responsif. Dengan memanfaatkan teknologi internet, memungkinkan interaksi yang seamless antara pengguna dan sistem. Kedua, perancangan prototipe dan aplikasi mobile. Merancang prototipe sistem kendali dan aplikasi mobile yang intuitif untuk proses pengendalian lampu. Memastikan pengalaman pengguna yang mudah dan efisien. Peningkatan penghematan energi. Meningkatkan potensi penghematan energi listrik secara signifikan melalui kemudahan pemantauan dan pengendalian lampu dari jarak jauh, mendukung upaya keberlanjutan dan efisiensi operasional. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam 4 tahapan utama yang terstruktur untuk memastikan pengembangan sistem yang komprehensif dan fungsional. Yang pertama, analisa sistem. Tahap awal ini mencakup penentuan kebutuhan fungsional, kendali via mobile dan non-fungsional, misalnya menggunakan OS Android, untuk memastikan sistem dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan. Kedua, perancangan prototipe. Merancang skema alat secara detail dan membuat diagram khusus pengguna, use case diagram, untuk memvisualisasikan interaksi sistem dengan pengguna dan komponen lainnya. Tiga, pembuatan program. Tahap ini melibatkan pengembangan aplikasi mobile serta skrip yang diperlukan untuk Raspberry Pi. Mengintegrasikan semua sistem elemen software agar berfungsi dengan baik. Empat, pengujian prototipe. Melakukan melakukan serangkaian pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa aplikasi dan seluruh sistem berjalan sesuai karakteristik yang diharapkan tanpa adanya kesalahan atau debug signifikan. Perancangan sistem hardware dan software. Komponen hardware utama, Raspberry Pi 3, bertindak sebagai otak pemrosesan utama sistem, mengelola semua perintah dan komunikasi. DTIO, Quad Relay Board,
berfungsi sebagai saklar elektronik yang menghubungkan dan memutuskan arus listrik ke lampu. Komponen pendukung termasuk fitting lampu, bola lampu, LED, dan kabel pelangi untuk koneksi yang rapi dan fungsional. Spesifikasi software, bahan pemrograman, menggunakan Python, bahasa yang efisien untuk konfigurasi script di Raspberry Pi. Platform mobile, aplikasi berbasis Android, didistribusikan dalam format file APK untuk kemudian instalasi. Kompatibilitas, aplikasi ini dirancang agar kompatibel dengan perangkat Android versi minimal 4.2, Jelly Bean atau yang lebih baru. Fitur dan cara kerja sistem. Pertama, skenario pengguna use case. Admin memiliki akses ke menu utama, memungkinkan mereka untuk mematikan atau menghidupkan satu lampu atau mengendalikan semua lampu sekaligus, memberikan kontrol penuh dan fleksibilitas. Kedua, kendali satu lampu. Fitur khusus ini dirancang untuk menghidupkan atau mematikan hanya satu bola lampu tertentu, memberikan presisi dalam pengelolaan pencahayaan. Ketiga, kendali serentak. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan mudah menghidupkan atau mematikan kedua lampu secara bersamaan. Sangat efisien untuk pengaturan pencahayaan global. Status real time. Aplikasi menampilkan status terkini dari lampu, apakah sedang mati atau menyala, memastikan pengguna selalu mendapatkan informasi yang akurat dan up to date. Hasil implementasi. Konektivitas sukses. DT, Relay, dan Raspberry Pi 3 berhasil terhubung secara stabil, memungkinkan pengendalian perangkat dari jarak jauh tanpa hambatan. Koneksi yang andal di ini menjadi fondasi utama sistem. Antarmuka aplikasi intuitif. Tampilan aplikasi mobile dirancang sederhana namun sangat informatif. Ikon bola lampu berubah warna sesuai status, menyala atau mati, memberikan feedback visual yang jelas kepada pengguna. Fungsionalitas optimal. Sistem berhasil menjalankan semua perintah pengendalian lampu, baik menyalakan lampu satu, lampu dua, atau keduanya secara bersamaan melalui jaringan internet. Semua berfungsi bekerja sesuai ekspektasi. Kesimpulannya adalah prototipe fungsional. Rancangan prototipe ini telah berhasil diimplementasikan dan digunakan untuk menyalakan, mematikan, serta monitoring status lampu dari jarak jauh, membuktikan efektivitas konsep IoT. Dukungan Android. Sistem pengendalian lampu saat ini secara eksklusif mendukung perangkat mobile berbasis Android, memastikan aksesibilitas bagi sebagian besar pengguna smartphone. Kemudian ketiga, media pembelajaran berharga. Implementasi IoT ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi praktis, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk mata kuliah, komputasi mobile, dan mikroprosesor, memperdaya pengalaman pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.